Shalom, terpuji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online sore ini dengan GBI Winner Generation. Apa kabar saudara-saudara terkasih Tuhan? Saya berharap kita semua baik-baik. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap jaga kesehatan dan kita percaya Tuhan pasti melindungi kita dan tetap Tuhan menjaga kita semua dari segala virus apapun yang ada sekarang ini ya. Jadi kita tetap berpegang sama Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan selalu ada beserta kita, menyertai kita. Mari kita berdoa. Kita akan mulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih Bapa buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah online lagi Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap jemaat, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar dan Tuhan menyertai setiap kita, dan ibadah ini pun dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sama sekali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dan kami percaya biarlah ibadah ini Bapa boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Amin. Terima kasih yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Berdiri kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tolong dari awal pujian ini dengan penuh sukacita. Kita percaya Tuhan sudah memilih kita dan sudah memperlengkapi kita, dan kita ambil kesempatan ini bahwa Tuhan sudah menebus kita dengan darah-Nya yang kudus. Tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Sekali lagi kita katakan, kami terima Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa. Kami terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menebus kami Bapa. Kami mau lebih lagi menyembah memuji-Mu Tuhan. Biarkan kami mau berikan hati kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau Bapa Engkau lebih lagi memakai kami Tuhan untuk mengiringi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau kekuatan kami Bapa. Biar kehendak kami, pikiran kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagimu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Jadikan ku Tuhan, jadikan ku bejana-Mu. Jadikan ku, jadikan ku bejana-Mu. Jadikan ku, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Engkau bersama setiap kami. Roh Kudus, Engkau bersama hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, tolong setiap kami. Roh Kudus, tolong setiap kami. Mampukan setiap kami untuk tetap ada dalam hadirat-Mu, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, sama setiap kami. Tolong setiap kami
Tolong setiap kami, supaya dalam ibadah kami mengalami-Mu Tuhan. Kami berjumpa secara pribadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kembali Tuhan memberikan kami kepercayaan yang luar biasa untuk kami berjumpa di dalam ibadah walau dengan cara yang berbeda. Kami yang ada di rumah, kami terlalu yakin dan percaya kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman hari ini, kami terlalu yakin dan percaya kami akan menerima pemulihan, kami akan menerima kesembuhan, kami akan menerima kekuatan yang datangnya dari Tuhan, kami akan menerima kelegaan yang datangnya dari Tuhan, kami akan menerima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dimanapun setiap umat Tuhan, kami mau pastikan hati kami, pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Kau Tuhan yang melihat kerinduan kami di dalam mencari Tuhan. Setiap benih kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah ada yang kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu kami mau pastikan, kami mau tangkap seluruh pesan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap ditolong dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita umat Tuhan yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama, amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita ada dalam penyertaan Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita kembali hari ini dikuatkan, diberkati, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu dimanapun berada tetap dengan antusias mengikuti ibadah online kita hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Teksnya di sini berjudul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Oke, ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsim haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Puji nama Tuhan. Cukup banyak ayat yang kita baca hari ini. Hari ini saya akan memberikan tema untuk kita, yaitu bagaimana aku bisa mengatasi depresi. Ya, bagaimana aku bisa mengatasi depresi? Di sini kita sudah membaca tentang Elia, ya, tentang Elia. Elia sangat-sangat mengalami depresi yang sangat luar biasa. Ya. Dia mengalami satu kekecewaan yang sangat luar biasa. Elia mengalami keletihan yang sangat luar biasa. Elia mengalami satu tekanan yang sangat luar biasa. Elia mengalami satu ancaman yang sangat luar biasa. Ya. Di tengah-tengah dia mengalami keterpurukan, di tengah-tengah dia mengalami beban pikiran yang sangat luar biasa, Tuhan datang menghampirinya. Ya. Tuhan berkunjung kepada Elia. Nah, setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini, mungkin engkau berkata, mungkin engkau ada di titik dan engkau sudah tidak mampu untuk berkata apa-apa lagi. Karena apa? Sudah tidak punya jalan keluar. Mungkin engkau berkata, aku sudah mencoba berbagai macam cara, tapi satu cara pun tidak memberikan solusi. Mungkin engkau berkata, aku sudah berusaha berdamai, tetapi tidak juga menunjukkan hasil. Aku sudah berusaha merendahkan diri, tetapi belum juga ada pintu yang terbuka. Ya. Dan akhirnya tindakan-tindakan yang mungkin Bapak Ibu coba lakukan karena tidak menemukan jalan keluar, maka hal itu bisa menyebabkan engkau ada di titik depresi. Ya. Engkau ada di titik menyalahkan. Syukur-syukur ya, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Ya, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Jangan sampai menyalahkan gereja. Jangan sampai menyalahkan hamba Tuhan. Ya, saya berdoa, saya berharap jangan sampai ada di titik itu. Ya. Elia mengalami satu depresi yang sangat-sangat serius. Nah, kita mau coba dulu memahaminya ya. Mengapa dia sampai mengalami depresi? Mengapa Elia sampai mengalami yang namanya depresi? Ini coba kita perhatikan ya. Oke. Nah,
Penyebabnya coba perhatikan ya, karena Elia berfokus kepada perasaan-perasaannya dan bukan kepada fakta ya. Dia berfokus kepada yang namanya perasaan-perasaannya. Oleh sebab itu kan tadi kita baca di ayat yang ke-10, dia lebih cenderung menceritakan perasaan-perasaannya, yaitu aku bekerja segiat-giatnya gitu ya. Tetapi ternyata mereka meruntuhkan apa yang dibangun. Dan mereka membunuh banyak nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan. Dan aku seorang diri yang masih hidup. Dan nyawaku pun ingin dicabut sama mereka. Wah, ini kalau didramakan bisa sangat seru begitu ya. Dia sedang curhat. Jadi dia berfokusnya kepada seputar perasaannya. Aku seorang diri, nyawaku mau dicabut, aku mau dibunuh. Nih, ini tentang perasaan-perasaan semua ini. Nggak ada yang bisa nolong aku. Semua rekan-rekanku, nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan udah dibunuh dengan pedang. Ini berbicara tentang apa? Perasaan-perasaan kita. Mungkin kita sudah mencoba melakukan dan akhirnya kita menuangkannya, mengutarakannya dengan perkataan-perkataan. Aku sudah mencoba, aku sendiri, nggak ada yang nolong. Aku benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini kan berbicara tentang area semuanya ini tentang perasaan-perasaan. Selanjutnya coba perhatikan di PowerPoint-nya. Ya. Karena apa? Merasa gagal. Ya, merasa gagal. Ya, memang enggak semua orang, nggak ada yang bisa dikatakan tidak pernah ada di titik gagal. Pasti semua orang ada pernah di situasi mengalami yang namanya kegagalan. Sejak kita kecil kita belajar berjalan pun tidak langsung yang mulus. Ada yang namanya juga gagal di tengah jalan. Ya, makanya ada yang jadi nangis. Memulai lagi naik sepeda waktu masih kecil, makanya ditolong dengan roda 3 ya, supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan begitu, karena belum bisa mengatur yang namanya keseimbangan. Nah, setelah kita melihat pun seorang anak udah mulai bisa seimbang dan akhirnya diizinkan atau diberikan atau dibelikan sepeda yang roda 2, pasti juga nggak langsung yang namanya mulus. Ada pasti yang namanya dia gagal dan jatuh atau dia tidak bisa mengendalikan remnya dan lain sebagainya. Ya, tidak ada yang salah dikata gagal. Tidak ada yang perlu harus kita langsung menyesalinya. Nah, itu sesuatu yang wajar. Semua orang berhak membuat kesalahan dan kita juga bisa ada dalam situasi gagal dalam satu bidang tanpa harus gagal sebagai seorang pribadi. Nah, ini ya. Semua orang berhak membuat kesalahan dan kita bisa gagal dalam satu bidang ya. Kita bisa gagal dalam satu bidang tanpa harus gagal sebagai seorang pribadi. Maksudnya begini, di saat engkau mencoba membuat sesuatu, memulai sesuatu, dan yang engkau mulai itu ternyata ada di titik gagal. Nah, itu tidak menjadikan engkau menjadi gagal sebagai pribadi. Hanya usahanya aja yang gagal, tapi pribadimu jangan gagal. Mentalmu jangan gagal, karaktermu jangan gagal, pikiranmu jangan gagal.
boleh usahanya gagal, tetapi karakter kita, pribadi kita, cara pandang kita, hati kita jangan gagal. Nah itu tuh maksudnya. Saya berharap Bapak Ibu dimanapun berada mengerti akan maksud dari pesan yang saya sampaikan ini. Di saat sesuatu engkau mencoba dan engkau menemukan yang namanya kegagalan, saya berdoa, saya berharap hatimu, pikiranmu, pribadimu tidak gagal. Supaya apa? Itu akan memacu engkau untuk maju. Tapi kalau hatimu, pribadimu, pikiranmu gagal, nah itu udah susah untuk ditolong. Tapi kalau hati kita, pikiran kita masih dalam kondisi utuh, itu gampang untuk diarahkan. Karena apa? Masih pikirannya masih bisa bekerja dengan baik, pendengarannya masih bisa bekerja dengan baik, hatinya pun masih bisa menangkap sesuatu dengan baik. Itu yang ingin kita hari ini sadari. Boleh gagal dalam melakukan sesuatu, entah itu bisnis, entah itu studi, entah itu hubungan, tetapi satu hal, hatimu, pribadimu, pikiranmu jangan gagal. Ya, jangan gagal. Alkitab tidak mengajar kita untuk bersekutu dengan perasaan kita, tetapi Alkitab mengajar kita untuk bersekutu dengan kebenaran. Karena kebenaranlah yang memerdekakan kita. Ya. Alkitab mengharapkan, Tuhan mengharapkan supaya apa? Kita bersekutu, kita hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaranlah yang akan memerdekakan kita, bukan perasaan-perasaan kita. Jadi kita harus bisa nangkap faktanya. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita, datanglah kepadaku, berserulah kepadaku, maka aku akan menolong. Itu faktanya. Mari hari ini, sore hari ini kita bangkit. Kita melihat dengan kacamata yang benar, dengan perasaan yang benar, dengan pikiran yang benar, dengan cara pandang yang benar, bahwa kita harus bersekutu dengan kebenaran. Karena kebenaranlah yang akan memerdekakan kita. Ini yang harus kita sadari. Jangan berfokus kepada perasaan-perasaan kita. Ya, perasaan-perasaan kita akan bilang kayak gini kalau kita mengalami kegagalan. Udahlah, nggak usah coba lagi. Udah, nggak usah. Pasti gagal lagi. Nanti kamu capek lagi. Nanti kamu buang waktu lagi. Itu tuh pasti perasaan kita akan ngomong gitu. Tetapi Tuhan menghampiri setiap kita saat ini dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan menyampaikan kepada kita saat ini, bangkitlah, bangkitlah. Datanglah, berserulah. Karena di dalam Yesus Kristus ada kehidupan, bukan kebinasaan. Ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus ada kekuatan. Di dalam Yesus Kristus tetap selalu ada ide-ide yang datangnya dari Tuhan. Ide-ide baru. Jadi jangan pernah berputus asa. Selanjutnya, yang kedua, ya, mulailah, ini yang membuat ya Elia depresi. Dia mulai membandingkan diri dengan orang lain. Mulai membandingkan diri dengan orang lain. Karena di kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, dia mulai bicara begini, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ya, sebab aku ini tidak lebih baik. Sudah mulai ada di titik membanding-bandingkan. Mungkin juga ini terjadi di bersaudara lah, kakak adik. Biasanya kan suka ada hal-hal yang
kayak begini nih muncul. Memang aku tidak lebih baik dari kakakku. Memang aku tidak lebih baik dari abangku. Memang aku tidak lebih baik dari adikku. Memang aku tidak lebih baik dari ciciku. Nah, itu tuh sudah mulai ada di area membanding-bandingkan. Tapi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kasih tahu sama kita, engkau berharga. Jangan pernah banding-bandingkan dirimu dengan yang lainnya. Karena apa? Tuhan menjadikanmu spesial dengan segala kualitas hidup yang spesial juga. Karena kalau engkau terfokus membanding-bandingkan dengan orang lain, maka itu akan membuat kita mengasihani diri sendiri. Nah, Elia ada di posisi dia mulai membandingkan, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ya. Tapi Alkitab berkata bahwa hal itu tidak bijak dan berbahaya. Mari coba yuk kita buka di dalam 2 Korintus 10 ayat 12. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jangan membanding-bandingkan, ya. Karena apa? Membanding-bandingkan itu merupakan hal yang akhirnya nanti menjadi kita tidak bisa melihat sesuatu yang besar yang sudah Tuhan tentukan atas hidup kita. Sehingga fokus kita teralihkan karena apa? Melihat hal-hal yang ada di depan kita dan itu kita banding-bandingkan ya. Membandingkan kelemahan-kelemahan kita dengan kekuatan-kekuatan orang lain. Ini akan menciutkan dan ini akan jadi bahaya. Ya. Aduh, rasanya kayaknya gak bisa deh, dia kayaknya lebih udah punya pengalaman ya. Aduh, kayaknya saya mau memulai misalnya jualan A. Waduh, di depan saya udah itu semua jualannya dan laris semua. Mulai membanding-bandingkan karena apa? Kita melihat secara kacamata kita memang orang itu secara pandangan kita kuat. Nah, ini nih akan menjadi bahaya kalau terlalu hal itu menguasai. Saya berdoa, saya berharap kita tidak terlalu berputar terlalu lama di area membanding-bandingkan. Ingat bahwa engkau spesial, engkau diberikan Tuhan kemampuan khusus. Jadi jangan pernah engkau membanding-bandingkan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan buat atas hidupmu, ya, atas hidupmu. Di selanjutnya, selanjutnya kita tidak membaca Alkitab untuk mengubah pendapat Allah tentang kita. Ya. Kita membaca Alkitab untuk mengubah pendapat kita tentang Allah. Jadi selama ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan renungan-renungan harian atau apapun bentuknya yang mengingatkan kita. Tuhan mengharapkan kita berubah. Itu membuat kita mengubah cara pandang kita, cara kita mengekspresikan apa yang terjadi, itu mengubah. Bukan dengan kita membaca Alkitab untuk mengubah pendapat Allah tentang kita, tetapi kitanya yang harus berubah. Kitanya yang harus
berubah. Cara pandang kita yang harus berubah. Jadi jangan bilang begini sama Tuhan, Tuhan aku kan udah puasa, aku kan udah baca firman, aku kan udah berdoa lebih panjang jamnya. Ubahlah Tuhan. Yang Tuhan rindu, kitanya nih yang berubah. Cara pemahaman kita yang berubah, cara pandang kita yang berubah terhadap pergumulan yang terjadi, terhadap persoalan yang terjadi. Karena apa? Elia dia mengeluh dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, dia melakukan banyak mujizat, dia banyak menyelamatkan jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa. Tetapi pengalaman-pengalaman itu jangan kita jadikan itu menjadi satu patokan. Tetapi Tuhan merindukan supaya setiap kita dari hari ke hari menyelaraskan sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari coba kita perhatikan lagi alasan yang ketiga. Kenapa Elia menjadi depresi? Ya. Kenapa dia menjadi stres? Ternyata karena Elia menerima kesalahan yang dia tidak buat. Ya. Kita juga kadang-kadang menjadi stres, menjadi depresi karena apa? Kita menerima kesalahan yang kita tidak buat. Kita menerima kesalahan yang tidak kita buat. Mungkin tanpa Bapak Ibu sadari hal itu mungkin pernah terjadi atas hidupmu. Dengan tujuan udahlah supaya situasi baik. Udahlah saya aja lah yang nanggung. Udahlah saya aja lah yang pikul. Supaya dalam berkeluarga tidak melukai satu dengan yang lain. Udahlah saya aja lah yang tanggung. Nah gitu. Mengambil tanggung jawab yang tidak pernah Allah maksudkan untuk kita miliki, itu adalah beban yang terlalu berat. Nah, perhatikan begini Bapak Ibu. Kalau memang proses itu harus dilalui oleh orang-orang yang kita kasihi, jangan pernah engkau mengambilnya. Ya. Jangan pernah engkau coba-coba mau menolongnya. Karena apa? Tuhan sedang berurusan dengannya. Jadi jangan pernah engkau mencoba-coba berkata kasihan dia perlu aku tolong. Sedangkan Tuhan sedang mendidiknya, sedangkan Tuhan sedang memprosesnya. Jadi kalau saat ini engkau diperhadapkan kepada ada orang-orang yang di hadapanmu sedang dalam pembentukan Tuhan, sedang ada dalam pemprosesan Tuhan, tahan dirimu. Jangan engkau sok-sok mengambil itu karena apa? Tuhan sedang punya tujuan atas orang tersebut. Ya. Supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik dan engkau tidak menjadi depresi. Karena engkau menanggung yang bukan menjadi bebanmu. Ya. Yang akhirnya engkau menambah tanggung jawab yang di luar dari kapasitasmu. Ya. Kadang-kadang kita dapat menolong orang lain tetapi kita tidak dapat mengontrol mereka. Keputusan akhir ada di tangan mereka. Ya. Keputusan akhir ada di tangan mereka. Seseorang yang datang sharing sama kita, seseorang yang datang mungkin curhat sama kita, seseorang yang datang mungkin konseling sama kita, kita berusaha untuk memberikan kata-kata yang membangun, kita berusaha memberikan pandangan-pandangan, kita berusaha memberikan hal-hal, nasihat-nasihat atau apapun itu yang membuat seseorang itu mendapatkan kelegaan, seseorang itu mendapatkan ketenangan.
Ya, tetapi ingat, keputusan tetap ada pada orang tersebut. Karena apa? 24 jam kita tidak bisa kontrol seseorang itu. Nah, ini yang membuat kita, ini yang akan menolong kita untuk tidak terbebani. Karena apa? Dengan engkau menaruh prinsip bahwa engkau tidak bisa mengontrol orang, mengontrol seseorang 24 jam. Karena apa? Dia punya keputusannya sendiri. Nah, kalau engkau memahami akan hal ini, maka di saat dia keluar dari jalur Tuhan atau tidak melakukan apa yang pernah engkau sampaikan, itu tidak membuat engkau menjadi stres. Itu tidak akan membuat engkau menjadi depresi. Karena apa? Itu tidak menjadi tanggung jawabmu. Karena apa? Keputusan ada di orang tersebut. Jangan menjadi kau ambil beban itu. Nanti engkau kelebihan beban, engkau blenger sendiri. Engkau muntah sendiri. Engkau tepar sendiri, jangan. Ingat, seseorang itu dia berhak punya keputusannya sendiri. Apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk engkau sampaikan cukup hanya di area itu aja. Karena sekali lagi kita tidak dapat mengontrolnya. Jadi seseorang yang datang di hidupmu, mereka curhat, mereka menceritakan, mereka berkeluh kesah, dan engkau telah menyampaikan kata-kata yang menguatkan, engkau mungkin juga sudah mendoakannya. Udah, hanya begitu. Jangan lebih engkau terjun terlalu jauh di hidupnya. Karena sekali lagi kita tidak bisa mengontrol hidupnya 24 jam. Karena seseorang itu punya keputusannya sendiri. Keputusan ada di tangannya, bukan di kita. Kalau kita berusaha mengambil keputusan itu di hidup kita, maka tambah lagi tanggung jawab kita. Dan itu kata Tuhan belum menjadi bagian kita ambil, nanti kitanya sendiri menjadi stres, menjadi depresi. Nah, hal yang keempat, kenapa Elia mengalami depresi? Ya, kenapa? Ini masih tetap di ayat-ayat 10 semua ya, yang dia sedang berkeluh kesah, dia sedang menceritakan ya. Yang keempat itu ternyata Elia ini membesar-besarkan sesuatu yang negatif. Dia ngomong begini, dia besar-besarkan. Hanya aku seorang diri, gitu ya. Hanya aku seorang diri, nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantuin. Ini masa-masa kecil pernah dulu ini terjadi. Aku lagi. Ini mengasihani diri sendiri. Dibesar-besarkan padahal mungkin hanya sekedar bersih-bersih rumah, hanya sekedar menjaga adik, hanya sekedar mungkin merapikan halaman rumah. Tapi di saat orang yang lebih punya otoritas datang, kita langsung membesar-besarkan. Tahu nggak tadi mak, tahu nggak tadi pak, hanya aku aja loh yang kerja, aku aja loh ya tadi yang beresin, hanya aku aja loh pak yang tadi tepat waktu sampai di kantor, hanya aku aja loh tadi yang mengerjakan tugas-tugas ini. Ini sesuatu yang dibesar-besarkan. Nah, Elia ada di posisi hanya aku seorang diri. Tinggal aku yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Membesar-besarkan sesuatu yang negatif. Kalaupun memang kita ada di titik Tuhan izinkan ada dalam pergumulan yang sangat berat, mari yang kita besarkan Tuhan kita. Supaya tidak terlalu senang iblis. Karena apa? Tuhannya jadi terlihat kecil. Tapi mari kita ubah dengan memperkatakan Tuhanku besar, Yesusku luar biasa. Dulu ada lagu udah lama.
Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Akhirnya kan iblis kesal sendiri karena apa? Dia udah gak disanjung-sanjung lagi. Tapi setiap kita ketemu orang persoalan itu yang kita besar-besarkan. Nah iblis bilang, "Ore, berhasil." Tapi di saat kita hari-hari yang kita lalui, boleh persoalannya ada, tapi jangan itu yang jadi kita agung-agungan besar-besarkan dengan cara cerita lagi. Tapi coba diubah. Tuhanku luar biasa, diizinkan aku mengalami persoalan karena Tuhan akan memberikan aku kekuatan ekstra. Nah, kan jadi beda. Iblis akan bilang gini, "Waduh, tadinya aku udah mau patahin semangatnya, tadinya aku udah mau patahin imannya, tadinya aku udah mau patahin pengharapannya." Ya, dia ngomong gini lagi, "Ya kalah lagi saya." Nah, harus begitu. Terserah orang mau bilang apa, tetapi mari tetap jaga hati kita dengan berkata, "Yesusku luar biasa, persoalanku biasa." Orang mau bilang, "Ih, apaan nih orang? Udah jelas-jelas bangkrut masih ngomong Yesusnya luar biasa, Yesusnya hebat, Yesusnya." Gila kali ini orang. Gak apa-apa dibilang aneh. Itu akan menolong iman kita bangkit. Dengan kita memperkatakan, telinga kita akan mendengarkan, iman timbul dari pendengaran. Jadi bantu roh kita untuk naik. Dengan memperkatakan hal-hal tentang kebesaran Tuhan. Jangan membesar-besarkan pergumulan yang ada, tapi besarkanlah Tuhan kita yang hebat itu. Nah, kalau kita udah tahu akan hal ini, tentunya kita rindu juga untuk lepas dari semua hal tadi yang menyebabkan Elia menjadi depresi, ya kan? Tentunya kita rindu sebagai anak-anak Tuhan lepas dari hal-hal itu. Di saat ada pergumulan hidup, di saat ada tekanan hidup, di saat ada proses hidup, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki iman, tetap memiliki pengharapan. Bagaimana caranya supaya lepas dan tidak menjadi depresi. Kan tentunya begitu pengharapan kita. Nah, obatnya. Kan kalau kita datang ke dokter tentunya kita pengen juga caranya bagaimana. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kan begitu. Kita tahu persis bahwa Elia mengalami satu keletihan yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama saya berikan di sini yaitu apa? Urus kebutuhan fisik kita. Ya. Urus kebutuhan fisik kita. Yaitu apa? Tentang berbicara tentang apa? Tidur, makan, ya. Tuhan menyediakan, ya, dia tidur, istirahat, bangun ada roti, ada makanan. Ini nih harus kita pikirkan, supaya apa? Di saat ada pergumulan hidup, di saat ada masalah yang datang bertubi-tubi, kita sehat secara fisik untuk menghadapinya. Karena apa? Kalau kita sudah tidak punya tenaga, tidak terurus secara istirahat atau pola makan tidak terurus, bagaimana kita mau berdiri tegap menghadapi persoalan-persoalan hidup. Jadi Tuhan mau kasih tahu buat setiap kita hari ini Bapak Ibu dimanapun berada. Mari yuk belajar urus kebutuhan fisik kita dengan baik. Karena dengan kita belajar mengurus kebutuhan fisik kita, itu sudah salah satu cara kita menghargai bait Tuhan ini. Kan tubuh kita ini bait Tuhan. Jadi jangan pernah engkau sampai karena ada pergumulan hidup engkau tidak
tidak makan begitu ya. Engkau ada pergumulan hidup sampai engkau tidak tidur. Ini menjadi catatan penting buat setiap kita. Supaya kita kuat menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, rawat tubuh kita ini. Dengan cara apa? Istirahat yang benar, makan yang benar. Ya, dengan kita sehat, maka kita bisa mengerjakan. Kalau memang Tuhan izinkan kita bekerjanya harus dengan tenaga, ya kita kan jadi bisa. Kalau memang Tuhan izinkan yang harus kita kerjakan itu lewat pikiran kita, nah, kalau tubuh kita sehat kan kita pasti bisa berpikir dengan jernih. Kita bisa berpikir dengan tajam. Nah kalau kita drop secara kesehatan, secara fisik, mikir aja boro-boro, begitu. Diajak diskusi nggak akan mungkin bisa nyambung. Karena apa? Drop. Coba Bapak Ibu ajak diskusi orang yang sedang terkapar di rumah sakit. Yang ada di cuma bilang, udahlah keluar kau pusing aku ngedengerin. Paling begitu. Tapi kalau orang sehat secara fisik, tidurnya bagus, dia juga pola makannya bagus, diajak diskusi itu enak. Ya kan? Jadi ini menjadi PR buat kita ya, supaya kita sembuh dari depresi. Gak usah terlalu jauh-jauh dulu, urus kebutuhan fisik kita, istirahat yang benar, ya. Makan bukan berarti istimewa, bukan berarti harus yang mahal, bukan berarti harus yang daging-daging, ya. Nanti kau jadi kedagingan, kolesterolmu jadi kemana-mana, ya. Yang artinya sehat aja, makanan sehat, ya, makanan sehat. Jadi itu obat untuk depresi, bagian yang harus kita kerjakan. Yang berikutnya ya, tentunya kita di dalam Tuhan tidak bisa tidak belajar menyerahkan rasa frustasi kita kepada Tuhan. Belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Setelah bagian kita kerjakan. Di saat Elia mengalami satu depresi dan dia butuh waktu hanya berdiam diri, dia istirahat, dia ke goa, dan dia setelah dapat menikmati istirahat dengan baik, tidur dengan baik, dia bangun ada makanan, setelahnya dia memiliki hal yang baru, gairah yang baru. Nah itu bagian yang harus kita kerjakan. Bagian Tuhan ada lagi. Ya. Nah, supaya bagian Tuhan dikerjakan, kita harus belajar mempercayakan, belajar menyerahkan. Jangan engkau merasa sanggup menyelesaikannya. Belajar yuk, percayakan, belajar serahkan. Apapun yang kita alami, rasa frustasi seperti apapun yang sedang kita alami, mari yuk belajar. Ya. Tuhan mendengarkan keluhan Elia. Karena di ayat 9 berkata, maka firman Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya kan? Karena dia kan melarikan diri, ngumpet dia. Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Dan Tuhan mendengarkan dia ngomong ini, ngomong itu. Ya. Elia mengekspresikan apa yang sedang dirasakan, emosi-emosinya dia tumpahkan semuanya. Dia ceritakan semuanya, ketakutannya, sakit hatinya, perasaan bersalahnya, kelelahannya, kesepiannya, dia tumpahkan semuanya. Waktu Tuhan nanya, ngapain kamu di sini? Dan gitu. Apa yang kamu buat di sini? Saat ini juga mari kita mengimani bahwa Tuhan juga sedang bertanya kepada kita hari ini. Apa yang kamu sedang alami anakku? Ceritakan apa adanya. Kasih tahu apa adanya. Elia mengekspresikannya semuanya, dia tidak ada tutup-tutupi. Nah ini seringkali menjadi penghambat untuk kita ditolong. Karena apa? Kita menutup-nutupi. Proses konseling akan berjalan dengan baik
kalau ada yang namanya keterbukaan. Karena seorang konselor tidak maha tahu. Jadi kita yang mau ditolong oleh Tuhan, mari belajar terbuka. Waktu Tuhan menanyakan kepada Elia, sedang apa kamu di sini? Dia kasih tahu semua apa adanya. Apa yang dia alami, tekanan yang sedang dia hadapi, perasaan kesepiannya, ancaman yang sedang dia rasakan, dia katakan semuanya. Jadi kalau ada seseorang yang datang konseling kepada saya, kalau dia terlalu rapat menutup, saya lebih baik tidak lanjutkan. Karena apa? Tidak efisien, tidak efektif. Jadi konseling yang akan berhasil harus ada keterbukaan. Gitu. Dalam hal ini Elia sedang dikonseling oleh Tuhan dengan berkata, apa yang kamu alami Elia? Dan dia tanpa panjang, tanpa lama-lama berdiam-diam dia langsung mengekspresikan, aku sedang begini, aku sedang begini, aku sedang begini. Dan Tuhan tidak mencela, tidak dipotong, stop, enggak gitu. Tuhan memberikan ruang yang begitu luas untuk dia mengekspresikan segalanya yang bikin hatinya sesak, yang bikin pikirannya sesak. Dia berikan ruang. Saat ini juga buat setiap kita yang tergabung dalam ibadah online, Tuhan memberikan kita ruang yang luas. Ekspresikan apa yang sedang engkau alami. Sampaikan, utarakan apa adanya kepada Bapa kita di surga. Kalau memang Tuhan mengizinkan harus engkau didampingi, belajar terbuka, jangan muter-muter. Supaya apa? Konseling itu berhasil. Supaya kita sembuh dari depresi yang kita alami. Supaya kita mampu mengerjakan. Ya, kalau udah sembuh kan pasti kita akan memiliki tenaga yang baru. Yang ketiga, obat untuk depresi yang ketiga adalah membiarkan Allah memberi arah yang baru bagi hidup kita. Sekali lagi, obat untuk depresi sesuai dengan teks ini berbicara tentang Nabi Elia, yaitu membiarkan Allah memberi arah yang baru. Membiarkan Allah memberikan arah yang baru untuk hidup kita. Di ayat 15 berkata, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, dan selanjutnya. Ada tugas baru yang menanti. Nah, tugas baru ini akan kita ketahui kalau kita mau dengar-dengaran akan arahan yang Tuhan suruh. Jadi jangan menjadi anak Tuhan yang melangkah menurut keinginan daging kita. Kalau enggak nanti kita menemukan depresi lagi, ya, menemukan benturan lagi. Supaya kita sembuh, mari yuk ikutin arahan. Membiarkan Tuhan menuntun kita. Supaya hidup kita ini lebih terarah. Tuhan ngomong pergi ke Damsyik. Tugasnya engkau harus mengurapi. Engkau harus mengerjakan ini. Engkau harus melakukan ini. Kotanya ini. Jelas ada arahan yang datangnya dari Tuhan itu jelas. Pasti detail, gak pernah abu-abu.
Nah pertanyaannya, apakah kita pernah menanyakan kepada Tuhan? Apakah kita pernah meluangkan waktu kita berdiam diri untuk mengetahui apa yang menjadi pesan Tuhan yang kita mau kerjakan? Apakah kita meluangkan pikiran kita, pendengaran kita, mendengarkan Tuhan di saat Dia memberikan arahan atas hidup kita? Atau segala sesuatunya kita kerjakan dengan tergesa-gesa? Saya berharap setiap kita belajar duduk tenang di kaki Tuhan dan ngomong, sampaikanlah Tuhan apa yang menjadi arahanmu. Sampaikanlah Tuhan, aku harus berbuat apa supaya hidupku tidak sia-sia, supaya langkahku tidak sia-sia. Karena apa? Ada tugas baru yang menanti kita. Yang engkau berkata, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku gak tahu lagi harus model apa yang akan dibuat. Ingat, engkau akan dipercayai dengan tugas baru. Ikutin arahannya. Berhenti mengasihani diri. Alihkan pandanganmu. Mungkin engkau sedang digiring dengan pandangan-pandangan kegagalan. Mulai sekarang alihkan pandanganmu kepada tugas-tugas yang besar yang ada di depan. Ya, Elia langsung ada tugas besar. Yaitu apa? Mengurapi raja. Gak cuma satu, ada lagi raja yang lain. Jadi alihkan. Mungkin kegagalan itu sering kali diintimidasi, muncul lagi. Tapi belajar langsung alihkan. Ya. Mulai melihat jauh ke depan bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang besar bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Jadi belajar berdiri, belajar menghadapi segala sesuatu dengan tuntunan Tuhan, dengan arahan yang datangnya dari Tuhan. Kalau bukan itu datangnya dari Tuhan, belajar stop, belajar berhenti, supaya engkau tidak depresi. Kalau memang itu bukan bagianmu, bukan tanggung jawabmu, belajar berkata tidak. Belajar menolak kalau memang itu bukan bagianmu. Belajar berkata tidak. Belajar berkata aku belum bisa menolong, aku belum bisa membantu. Jangan segalanya kau ambil, nanti kamu tepar sendiri. Nanti kamu muntah. Jangan merasa menjadi jagoan. Ingat, seseorang dididik Tuhan, Tuhan punya tujuan. Jangan berusaha di saat seseorang itu dididik Tuhan, engkau sok-sok mau tolong. Nanti kau sendiri hancur. Saya berdoa, dimanapun kita berada, biar kita muncul menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, yang pemikiran-pemikiran kita juga ditolong oleh Tuhan supaya bisa berpikir jernih. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Mari setiap kita dimanapun berada, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Engkau penolong hidup kami Tuhan. Kami yang mungkin ada di titik tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami mempercayai Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikan bagi setiap kami. Roh Kudus, hampiri setiap kami. Hampiri setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan.
inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, amin, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencana-Mu, genapi amin, seluruh rencana-Mu, amin, sampai bumi penuh kemuliaan lagi bagimu Tuhan. Tuhan, Haleluya, hidupku, haleluya, pakailah Tuhan amin, amin. bagi kemuliaan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini kerinduan kami, ini doa kami. Genapilah seluruh rencana-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami mau berkata, kami akan nurut apa yang menjadi arahan Tuhan atas hidup kami. Kami akan belajar untuk tidak mengambil tanggung jawab yang bukan bagian kami. Kalau memang kami harus berkata, kami belum bisa, maka tolong kami Roh Kudus untuk mampu berkata. Supaya kami tidak kelelahan, supaya kami tidak mengalami yang namanya depresi. Tolong setiap kami Tuhan. Dan kami mau belajar melakukan, datang kepada Tuhan. Dan kami mau belajar di saat Tuhan bertanya, kami belajar mengaku jujur di hadapan Tuhan. Karena dengan kami terbuka, maka kami akan mudah untuk diarahkan, maka kami akan mudah untuk ditolong. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami sok jago, sok bisa. Ampuni kami Tuhan. Diberkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan. Yang saat ini mungkin merasa sendiri, kesepian, kelelahan, keletihan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terulurlah tangan-Mu Tuhan atas setiap kami.
Peluk setiap kami satu persatu Tuhan dalam nama Yesus. Rangkul setiap kami Tuhan yang mungkin kami ada di titik tidak tahu lagi harus berbuat apa. Rangkul kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan bagian kami harus tetap kerjakan. Kami harus menjaga tubuh kami ini sebagai bait Tuhan. Kami harus tahu kalau memang waktunya harus istirahat, kami harus istirahat. Kami harus menjaga. Kalau memang kami harus sudah jamnya makan, kami harus makan. Tolong kami Tuhan untuk kami belajar menjaga bait Tuhan. Tubuh kami ini dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diarahkan oleh Tuhan dengan tugas tanggung jawab yang baru. Di dalam nama Yesus, kiranya semuanya, setiap kami yang tergabung dalam ibadah online diberkati, dimampukan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat benih kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Berterima kasih juga buat firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Adlin Sirait. Dan saya percaya kita semua apapun keadaannya sekarang ini, firman ini sangat memberkati buat kita. Dan berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Adlin Sirait yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya pelayanannya, kehidupan keluarganya diberkati dan Tuhan memakai lebih lagi luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga berterima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berpartisipasi sehingga ibadah online hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan bagi yang tergerak untuk memberikan persembahan atau untuk memberikan pekerjaan Tuhan, bisa transfer di rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa yang merasa terberkati juga dengan kebenaran firman hari ini, bisa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman atau saudara terdekat kalian semua. Kita akan tutup ibadah sore menjelang malam hari ini. Kita mau angkat pujian, aku mau bangkit bagi Tuhan. Mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus penyertaan Tuhan atas ibadah kami hari ini. Setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati lebih dan lebih lagi. Setiap umat Tuhan yang tergabung dalam ibadah online diberkati oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, ibadah kita telah selesai. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan.
ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.